Halo semua, kembali lagi bersama gue Aldi di podcast Lepas SMA. Hari ini gue ada speaker, gue ada bintang tamu buat diwawancarain, dan nggak sendiri lagi kayak kemarin. Dan speaker kita kali ini, menurut gue orangnya tuh maksimalin waktu banget. Jadi langsung aja kita sapa. Halo Bang Oras. Halo Bro Aldi, salam Hehehe. kenal. Kenalin diri lo dulu dong. Oke, jadi perkenalkan semuanya, saya Horas Tampuwolon. Saya saat ini mahasiswa matematika di Universitas Negeri Medan. Tapi selain jadi mahasiswa, saya juga mengikuti beberapa komunitas ya, seperti di Indonesia Millennial Connect, Regional Medan, saya manajer education. Kemudian saya juga saat ini sedang bekerja sebagai freelance tutor video solution maker matematika di Genius Education, dan saya juga menjadi salah satu tenaga pengajar matematika di PT Bisa Artificial Indonesia, dan juga ada lagi saat ini juga sedang menjadi mentor kampus di platform Cerdikiawan Indonesia. Dan untuk komunitas-komunitas lain, mungkin kita bisa nanti bercerita di lain kesempatan. Saya rasa itu perkenalan singkat dari saya. Saat ini domisili saya di Provinsi Sumatera Utara. Keren banget kan tuh. Jadi tutor, jadi pengajar, terus jadi kalau nggak salah jadi apa ya, pendapat beasiswa ya, orang-orang yang terpilih untuk mendapat beasiswa. Terus ya banyak deh dari Bang Horas ini Ya, yang perlu kita apa ya, perlu kita apresiasi, perlu kita ikuti ya, soalnya di segitu banyak kegiatan tapi semua kegiatannya itu masih tetap jalan lancar sampai saat ini ya. ya betul. Saat ini juga tadi Aldi bilang penerima beasiswa. Ya, saya penerima beasiswa dari Yayasan Karya Salemba 4 ya. Oh iya, kalau lo semua belum kenal Bang Horas, dan FYI, gue tuh baru-baru kenal Bang Horas, tapi gue udah tahu Bang Horas dari lama. Soalnya kemarin kalau nggak salah gue lihat Bang Horas itu jadi salah satu apa ya, salah satu orang yang masuk di video cerita Zenius gitu. Jadi Bang Horas ini memberi inspirasi atau cerita-cerita yang lain di video Zenius itu. Ya benar nggak itu Bang? Iya, benar. Di tahun 2020 kalau nggak salah ya. 2020 atau 2021 kemarin itu ya terpilih dari alumni-alumni Genius yang lain. Saya diberi kesempatan untuk berbagi cerita melalui YouTube-nya Genius Education. Tapi bagi saya untuk berbagi cerita, pengalaman tidak hanya sebatas untuk satu platform atau satu brand saja. Sampai saat ini juga saya masih sering menjadi narasumber di live Instagram beberapa platform. Kemudian kemarin juga sempat menjadi narasumber di webinar edisi Student Ambassador PT Bisa Artificial Indonesia, dan dipercaya oleh platform Youth Community Indonesia untuk menjadi coach untuk para pengajar-pengajar muda. Ada program mereka untuk mengabdikan diri di desa-desa untuk mengajar. Jadi saya dipercaya menjadi coach. Jadi bagi saya berbagi cerita itu adalah hal yang menarik karena dari cerita itu kita bisa menginspirasi lebih banyak orang. Begitu Aldi. Ya, terima kasih Bang Horas telah membuat podcast ini merasa lebih insecure ya. Enggak deh, enggak deh. Jadi kalau kalau ada orang yang banyak prestasi, ambis dan segala macam tuh dijadiin motivasi ya. Dan gini deh Bang, lo kan nih di semester 3 nih, dan lo nerima Betul, beasiswa itu di semester 2 ya. Kan gue searching betul, juga betul. semester 2. Dan itu sebenarnya gimana sih dengan lo di semester 3 di jurusan matematika yang
dikenal susah ya. Matematika kan banyak 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 musuhnya ya. Iya. Para siswa mahasiswa itu musuhnya matematika. Itu gimana sih Betul, betul. ceritanya lo bisa dapat beasiswa dan jadi apa ya? Jadi pengajar dan segala macam itu gimana sih ceritanya? Oke. Sebelumnya kalau rekan-rekan semua ya melihat cerita yang di Genius itu, saya di situ masih ada utang. Utang apa? Yaitu saya belum bisa menggapai satu impian saya. Nah, berawal dari situ. Jadi saat saya masuk ke Universitas Negeri Medan dengan jurusan matematika, saya merasa, aduh apa ini? Ini bukan mimpi saya gitu. Ini bukan mimpi saya, Universitas Negeri Medan ini. Mungkin teman-teman juga seperti itu. Ada yang kadangkala apa yang kita impikan itu tidak sesuai dengan realita gitu loh. Kan? Iya Jadi benar-benar. diawali dengan masuk matematika Unimed, di situ aku aduh apa ini gitulah. Nggak ada semangatnya kuliah, nggak ada niat untuk seperti sekarang ini. Tapi saya pernah diskusi dengan dosen saya yang mengatakan bahwa ketika berlian itu, dimanapun berlian ditempatkan, dia tetap berlian. Itu yang memotivasi saya. Jadi saya ini memang mahasiswa Universitas Negeri Medan, tapi belum tentu orang-orang yang di universitas lain yang notabene-nya adalah perguruan tinggi favorit lebih hebat dari saya. Itu motivasi awalnya. Kemudian saya berusaha bangkit dari yang tadinya malas-malasan, saya aktif di kelas. Aktif di kelas, dikenal dosen, kemudian dosen sering sekali diskusi dengan saya. Saya juga tidak tahu kenapa dosen diskusi dengan saya. Ya, jadi diskusi dengan saya, diberikan motivasi-motivasi, lalu saya mulai mendekati kating-kating saya. Oh, saya ikuti, ternyata mereka ini aktif komunitas, aktif seperti ini gitu. Terus saya berusaha memperluas relasi saya ke teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, berawal dari situ kan. Jadi kenal-kenal teman, terus teman ngajak. Dulu itu ada teman saya dari Universitas Indonesia. Dia bekerja di PT Bisa Artificial Indonesia. Dia ajak saya, Horas, mau nggak jadi student ambassador katanya. Itu berat enggak? Saya katakan. Nggak berat, ayo aja kata gitu. Ya udah, itulah awalnya jadi student ambassador. Kemudian saya melihat di komunitas saya student ambassador ini kami dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia, tidak hanya satu perguruan tinggi. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, bahkan Sulawesi ada gabung dengan student ambassador. Saya melihat mereka orang ini aktif, mereka ini berprestasi, tidak hanya sebatas mahasiswa yang kuliah pulang atau mahasiswa yang hanya ya misal ketika ada tugas dikerjakan, ketika ujian. Tidak seperti itu. Mereka sudah berpikir saya akan berprestasi melalui beasiswa. Bahkan ada teman saya yang dari Student Ambassador itu sedang membuat platform untuk dia itu kayak mau mendirikan satu startup. Rata-rata teman-teman saya itu ingin mendirikan startup. Saya bertanya kepada diri saya mau ngapain? Saya mau ngapain? Melihat mereka seperti itu, saya mau ngapain? Nah, dari situ saya ini mulai mengatur planning saya, ya planning saya ke depan seperti apa. Kemudian saya ikuti, saya tulis, saya akan ke pendaftar beasiswa. Kebetulan karena tadinya saya sudah kenal dengan kating-kating saya, baik itu yang dari internal senat mahasiswa ataupun dari organisasi internal di kampus, saya menjadi mendapatkan informasi beasiswa. Lalu saya daftarkan beasiswa itu. Lalu dengan ini panjang ceritanya dia seleksi ya, dengan seleksi yang begitu sangat ketat seluruh Indonesia, saya dinyatakan lolos ya.
Itulah untuk beasiswa itu. Dan untuk bisa ke dunia kerja sebenarnya awalnya itu saya hanya ingin mencoba. Seperti tadi saya katakan, teman saya sudah mau mendirikan startup. Saya ngapain? Apakah saya hanya diam melihat mereka memberikan aksi, melihat mereka memberikan ide-ide gitu kan? Nah, lalu saya diskusi dengan teman saya ada dari Universitas Indonesia juga. Kalau bisa saya sebutkan namanya itu teman saya ini dia ini sudah berpengalaman ya, namanya Gebri. Jadi saya dengan Gebri ini sering diskusi tentang masalah dunia pertutoran ya, karena dia kan ada YouTube tuh kan ya, apa buat buat video pembahasan soal segala macam motivasi gitu kan. Terus saya bertanya, kau kok bisa gitu bang? Saya bilang gitu. Kau kok bisa gitu bang? Saya bilang. Nah, bisa Ras. Nanti gini-gini aja kata. Oke, tibalah perekrutan untuk menjadi freelance di Genius Education. Kami berdua daftar dan kabar baiknya kami dua-duanya lolos dengan dia. Dari situ saya mulai mengenal bagaimana itu dunia kerja yang harus jadi tutor, yang harus jadi memberikan pengajaran-pengajaran dengan bahasa yang ya yang bisa dimengerti semua orang. Itu pengalaman pekerjaan saya yang pertama. Lalu di bulan itu kemarin itu saya keterima di Genius kalau saya tidak salah Januari 2021 itu mata pelajaran matematika. Kemudian di tahun 2021 juga pada bulan April saya apply lagi, saya mencoba lagi, ternyata lolos lagi menjadi tutor fisika di PT Ardira Cendekia Indonesia. Jadi ada kerjasama dengan platform kalau teman-teman tahu yaitu Coloring ya. Di situ 3 bulan. Kemudian karena itu sudah selesai, saya masih belum puas dengan apa yang saya lakukan karena teman-teman saya sudah mendirikan startup, sudah berpikiran ke depan kalau dia tamat kuliah dia mau jadi direktur, dia mau jadi pebisnis, sudah seperti itu pikirannya. Lalu saya meng-apply lagi pekerjaan-pekerjaan lain seperti tenaga pengajar matematika di PT Bisa Artificial Indonesia. Saya daftar, dinyatakan lolos. Kemudian jadi mentor kampus ya untuk anak-anak SMA di Cendekiawan Indonesia. Ya, di situ juga lolos. Kemudian menurut saya ini belum sempurna, masih ada kurang. Kita boleh ya punya pengalaman kerja, punya pengalaman organisasi. Pengalaman kerja saya sudah punya sejak awal 2021. Lalu pengalaman organisasi saya belum ada. Nah, inilah dasar saya mengikuti komunitas seperti Indonesia Millennial Connect. Kebetulan saya keterima jadi manajer education di sana. Ya, saya bersyukur diberikan mandat itu. Kemudian saya juga lagi ikut-ikut komunitas, bahkan komunitas yang di luar jalur saya, yang dimana komunitas ini namanya Bijak Obat. Nah, jadi di Bijak Obat ini kita memberikan edukasi seputar dunia kesehatan, sementara saya berlatar belakang dari matematika. Nah, di sini menurut saya ini, aduh, saya sudah sepertinya melewati batas, tapi tidak menutup kemungkinan ketika kita ikut gitu ya, kita bisa saja ikut yang di luar dari fokus ilmu kita, tapi kita harus bisa juga ibaratnya menyesuaikan diri. Jadi saya memberanikan diri apply ke komunitas Bijak Obat, kemudian saya keterima jadi copywriter di sana. Dan dari semua pengalaman-pengalaman ini, banyak platform-platform online dari Instagram mengundang saya untuk berbagi cerita melalui live Instagram. Kemudian mengundang saya jadi moderator, narasumber di webinar-webinar yang dilakukan oleh beberapa komunitas-komunitas. Dan mungkin itulah jalan ceritanya kenapa saya seperti sekarang ini, ya itu semua karena relasi sebenarnya. Ya, saya nyatakan itu karena saya sudah merasakan
saya saat ini ada di titik seperti sekarang itu karena relasi saya. Jadi teman-teman kalau kuliah itu, ini dulu, tentukan dulu relasimu. Relasi yang bisa menentukanmu untuk menjadi mahasiswa yang diperhitungkan. Jangan jadi mahasiswa yang dikesampingkan, tapi jadilah mahasiswa yang diperhitungkan. Jalan satu-satunya yang harus kau tempuh di awal adalah relasi dulu. Nanti dari situ kau akan termotivasi, kau akan dapat informasi sampai ya kau bisa lah dapat beasiswa, aktif di komunitas. Dan perlu kita perlu kita garis bawahi teman-teman. Meskipun saya aktif di banyak komunitas, pekerjaan saya banyak, kuliah jangan tinggal. Ya, kuliah kita jangan tinggal. Dalam hal ini IPK kita itu jangan sampai di bawah yang biasanya kan kalau kita melamar kerja kan minimal IP 3,0 ya. Nah, jangan sampai di bawah itu. Maksimalkan dulu IP-mu, tentukan relasimu, silahkan melangkah. Ya, silahkan melangkah, raihlah banyak prestasi di luar sana, ambil pengalaman sebanyak mungkin selama engkau menjadi mahasiswa. Nah, kira-kira seperti itu ceritanya, Aldi. Udah panjang kayak itu ya. Iya, ceritanya cukup panjang dari Bang Horas nih ya. Tapi ada beberapa poin penting yang gue tangkap. Yang pertama tuh jangan insecure. Jadi maksudnya jangan insecure ini maksudnya ketika lo nggak dapat PTN atau mimpi lo, dan lo ada di mimpi yang mungkin nggak pernah terpikirkan oleh diri lo itu, lo jangan insecure, lo jangan berpikiran kalau ini bukan mimpi gue nggak mau ngejalanin ini, jangan sampai gitu. Dan yang kedua itu paksa diri lo. Paksa diri lo buat bangkit, paksa diri lo buat apa ya? Paksa diri lo buat jadi lebih baik lah dari yang kemarin-kemarin. Yang ketiga, jadikan insecure jadi dorongan. Kayak cerita Bang Horas tadi, teman-temannya udah punya startup nih. Sedangkan Bang Horas pada masa itu, dia nggak punya apa-apa, dia nggak ngapa-ngapain. Jadi dia maksa dirinya buat buat berkembang ya. Seperti ikut ikut mencoba beasiswa, ikut mencoba untuk freelance atau segala macam, ikut mencoba jadi tutor seperti yang tadi dibilang. Jadi rasa insecure itu bisa dijadikan sebuah dorongan seperti cerita Bang Horas. Yang keempat tuh haus akan ilmu dan pengalaman. Kayak cerita Bang Horas tadi juga kan. Habis dapat pengalaman kerja di sini pindah ke tempat kerja yang lain, dari tempat kerja ini pindah ke organisasi lain dan segala macam. Baru yang kelima ya, itu bangun relasi. Seperti yang kata Bang Horas itu relasi itu penting. Jadi di kuliah ini bukan hanya sekedar nilai atau IPK ya itu termasuk penting. Tapi jangan fokus ke IPK atau nilai-nilainya. Jadi fokus membangun relasi karena ujung-ujungnya itu setelah lulus ataupun dalam proses kita berkuliah, relasi itu penting. Dan gue mau nanya nih Bang, dari sekian Halo. banyak pengalaman lo nih, ada kerja, ada ikut beasiswa, ada ikut organisasi yang bahkan tadi itu apa ya, di luar apa ya, di luar jangkauan atau di luar prodi sesuai prodi maksudnya kan, yang untuk di Iya, bidang kesehatan sedangkan prodinya matematika. Itu lo iya. manajemen waktu lo gimana sih? Oke, kalau masalah manajemen waktu, sebenarnya kita semua itu punya waktu yang sama, hanya diberi 24 jam satu hari. Tapi teman-teman, dari banyaknya kegiatan yang saya ikuti, ada kalanya kita itu merasa jenuh, ya. Ada kalanya kita merasa jenuh, ada kalanya ada yang harus kita tunda dulu. Itu pengantar untuk manajemen waktu. Jadi Anda tentukan dulu mana yang penting dan mana yang tidak penting. Hanya ada dua ya, tolong diingat, hanya ada dua, penting dan tidak penting. Selain dari itu nggak masuk hitungan. Jangan Anda katakan ada yang penting banget atau mungkin kurang penting atau penting standar, itu tidak ada. Jadi untuk memanajemen waktu, buat dulu kategori penting dan tidak penting. Ibaratnya saya ada misal 5 komunitas, yang saya pentingkan terlebih dahulu apa? Misal, saya pentingkan dulu dong kerjaan saya dan beasiswa saya. Itu dulu. Nah, untuk manajemen waktunya, contoh ya, saya kuliah ini ibaratnya ada yang masuk
SKS, 3 SKS ya dari jam 8 sampai jam 10.30 contoh ya kan. Kemudian nanti 10.30 ke jam 1 itu saya ada kosong. Saya ada kosong. Kemudian nanti jam 1 lanjut lagi mata kuliah. Ini salah satu pembagian waktu secara dari jam ya. Kalau misal tadi saya sudah kuliah sampai 10.30, maka di 10.30 sampai jam 12 itu saya kerja. Kenapa? Itu yang saya utamakan. Karena saya kerja itu yang pertama dapat ini dong, dapat apa namanya kerja ya kan, ada bayaran. Terus pengalamannya jelas dan gitu ya. Sudah terikat kontrak juga. Nah, itu maka tadi saya katakan yang penting dulu. Lalu ya jam 12 ke jam 1 itu ya ibaratnya isoma lah ya istirahat untuk perkuliahan selanjutnya. Kemudian di sore hari setelah perkuliahan ada beberapa lagi tanggung jawab saya, misal komunitas. Dari komunitas ini di mana saya sangat diperlukan, di mana tanggung jawab saya yang paling besar. Contoh, di komunitas A saya hanya sebagai anggota. Tapi di komunitas B, saya sebagai manajer. Artinya yang memanajemen divisi tersebut. Tentu saya akan utamakan dulu manajemen ini. Karena yang saya sebagai anggota, ya saya ya sebagai anggota namanya sebagai anggota ya. Apa kesepakatan bersama, ikuti, kemudian tidak pertanggungjawabannya nanti didiskusikan. Tapi ketika saya manajer, saya yang handle ini semua. Divisi ini saya yang handle. Jadi untuk pembagian waktu seperti itu, manajemen waktu. Penting dan tidak penting. Selesai Anda kuliah, kita ini mahasiswa, Bung. Jangan sampai Anda mementingkan dunia komunitas Anda, tapi kuliah Anda itu hancur, berantakan. Nah, itu salah. Penting dan tidak penting, lalu manajemen waktu Anda sesuai dengan tanggung jawab yang sudah Anda emban. Kira-kira seperti itu, Aldi. Nah, itu benar banget ya. Menurut gue juga seperti itu. Dan misalnya nih Bang, misal kalau ada skala prioritas nih, antara waktu, kerja keras, ataupun segala macamnya itu, waktu itu di urutan berapa menurut Bang? Iya, jadi kalau Anda berani melangkah melebihi langkah orang lain, yang pertama kuncinya adalah manajemen waktu. Ya, saya perjelas maksudnya Anda melangkah melebihi orang lain itu seperti apa. Contoh, kita berdua sama-sama mahasiswa, tapi saya punya pengalaman kerja. Saya sudah bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah ya. Anda belum gitu. Itu. Kemudian saya sudah punya pengalaman di komunitas dan itu saya yang pimpin. Nah, Anda belum gitu. Jadi kita itu udah melangkah melebihi orang lain gitu loh. Jadi untuk bisa seperti itu, yang utama bagi saya itu adalah memang harus manajemen waktu. Waktu itu harus sangat-sangat harus sangat apa ya? Itu adalah hal yang vital. Jadi kita kendor aja sedikit atau mungkin kita nggak konsisten, udah jadwal selanjutnya itu kacau itu. Gitu kira-kira. Ya benar banget. Gue salah satu orang yang mungkin sering ya kayak setelah ada yang kosong ada kerjaan nih ya, ada kerjaan terus santai-santai aja lah dulu. Dan setelah gue santai-santai dan atau telat lah ngerjain tugasnya itu kayak ngerasa ih kok gue santai-santai tadi aturan gue bisa selesai cepat gitu kan. Iya. Dan itu mungkin itu kesalahan beberapa orang, tapi ya diusahakan untuk berubah lah kalau bisa. Iya, Jadi menurut betul. Bang Horas dan menurut gue juga waktu itu memang penting banget dan salah Iya, satu hal yang vital ya seperti yang dikatakan Bang iya Horas. Jadi betul. buat Betul. teman-teman semua, please don't waste your time untuk hal-hal yang nggak penting untuk seperti yang kata Bang Horas tadi juga. Tadi kan untuk manajemen waktu itu ada dua, penting dan nggak penting. Nggak penting. Iya, betul. Dan tips lo, Yuk. tips singkat aja buat teman-teman buat manajemen waktu. Misalnya ada teman-teman yang mungkin bingung atau mungkin belum tahu cara manajemen waktu ala lo lah. Oke, kalau dari aku ya, manajemen waktu itu kan kita yang tentukan ya. Jadi seperti yang aku bilang, kalau dari tips dari aku,
manajemen waktu hanya ada dua. Manajemen waktumu dalam dua kategori, penting dan nggak penting. Yang nggak penting tinggalkan, yang penting kejar sampai itu menghantarkanmu kepada titik puncak impianmu. Ah, gitulah. Ini kan pendengar-pendengar podcast kita ini mungkin teman-teman yang mau nyoba UTBK atau teman-teman yang lagi bingung ataupun yang mencari tips-tips buat apa ya, buat memperbaiki diri lah. Jadi istilahnya orang-orang yang masih bingung caranya gimana, mulainya gimana. Buat buat lo nih Hmm. Bang, buat menjadi diri lo sendiri, diri lo yang sekarang yang punya, gue bisa bilang diri lo itu punya value ya, punya nilai yang mungkin orang lain Hmm. itu belum belum punya gitu. Belum punya. Iya, betul. Itu lo memulainya itu gimana? Apa lo memang gue harus dapat nih atau mungkin coba-coba kayak seperti yang lo bilang tadi di beberapa uh, perusahaan yang apply gitu. Oke. Kalau aku sendiri ya, awalnya itu karena memang motivasi dari diri sendiri. Di setiap ini, nah saat saya narasumber, saya selalu katakan itu harus dari diri Anda sendiri. Kalau contoh Anda mau UTBK, tidak akan ada orang lain yang bisa membantu Anda, apapun ceritanya. Yang bantu misal dalam hal belajar, kemudian kalau dia dalam teknikal ya berkas-berkas, tidak akan ada yang membantu Anda. Anda harus memotivasi diri Anda sendiri dan Anda harus berdiri di kaki Anda sendiri. Kemudian kalau misal saya ingin memperbaiki diri, saya melihat teman saya itu dapat beasiswa, saya melihat teman saya itu juara lomba. Sekarang tanya diri Anda, apa yang sudah Anda lakukan? Anda ingin seperti dia, ya, Anda ingin seperti dia, Anda sudah punya motivasi untuk juara lomba, Anda sudah punya motivasi untuk menjadi penerima beasiswa, tapi Anda tidak melakukan pergerakan apapun, Anda tidak melakukan usaha apapun. Jadi mulai dulu dari diri Anda, setelah ada motivasi, lakukan usaha yang menurut Anda itu adalah usaha terbaik. Jangan dulu ini, kalau misal kita baru memulai, jangan dulu terlalu mendengarkan omongan orang. Mulai aja dulu gitu. Mulai aja dulu sesuai yang Anda harapkan. Misal seperti saya ya, saya itu sudah ada jadwal untuk semester ini saya harus apply itu ke lomba lagi, bukan ke pengalaman kerja. Nah, terbukti. Kemarin saya ada juara dengan teman saya, rekan saya yang dari IPB, kami juara podcast. Nah, itu menurut saya adalah juara pertama gitu kan. Nah, itu saat saya melihat orang, saya ini punya pengalaman kerja, saya punya pengalaman organisasi, saya dapat beasiswa, tapi saya belum ada juara lomba. Nah, saya ajak teman saya tadi kembali relasi, ada lomba podcast, kita join, kolaborasi, juara. Tentu yang saya harapkan itu tercapai. Kenapa? Karena ada usaha. Jadi kalau sudah ada motivasi, lakukan usaha dari diri sendiri. Kalau ditanya usaha apa yang bisa saya lakukan, lakukan apa yang ada dalam hatimu dulu. Nanti kalau kau sudah misal selesai melakukan sesuatu, evaluasi. Kira-kira seperti itu, Aldi. Nah, gue juga orang yang percaya bahwa motivasi yang nyata itu berasal dari diri lo sendiri. Sehingga Diri kalau sendiri, iya. lo menciptakan motivasi itu dari diri lo berpeluang besar buat apa ya? Buat survive akan usaha-usaha lo, bahkan prosesnya itu yang lo nggak suka, yang berat buat lo ya kan. Dan Hmm. uh, please buat semua yang lagi memulai, yang lagi berproses, jangan pernah dengerin kata orang lain, jangan pernah dengar Betul, cibiran orang lain, karena ketika kita mendengar kata orang lain, seperti judgement orang lain akan proses kita, itu bakal menghambat proses kita, memperlama kita mencapai titik kesuksesan kita. betul. Ini mungkin udah sampai di ujung podcast nih Bang. Tapi Oke. setelah sekian banyak cerita, sekian banyak pesan yang lo kasih ke kita semua,
sekarang gue minta lo buat kasih dong satu quotes buat kita semua. Aduh, kalau coach ini agak-agak susah ini. Gak apa. Kalau dari aku sendiri ya, eh, mulailah dari dirimu sendiri. Mulailah dari dirimu sendiri, motivasi, lakukan, dan menangkan. Udah itu aja. Wow, keren banget, keren. Itu salah satu quotes yang kalau kita maknai itu adalah suatu proses untuk mencapai apa yang kita mau ya, mencapai Betul, kesuksesan kita betul. sendiri. Nah, terima kasih buat Bang Horas yang udah nemenin kita malam ini. Oke, terima kasih kembali Aldi. Sukses selalu untuk Amin. podcast-podcast berikutnya. Tetap menginspirasi anak-anak muda dan menciptakan harapan kita bisa menjadi generasi emas 2045 yang berguna bagi bangsa dan negara kita. Thank you. Amin. Ya, terima kasih buat Bang Horas sekali lagi dan gue Aldi. Sampai jumpa di podcast berikutnya.